Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mempersiapkan diri menuju meja perjamuan kudus, sebuah sakramen yang kita rindukan bersama, terutama ketika dalam masa Jumat Agung dan Paskah, di mana kita mengingat kembali kematian dan kebangkitan Kristus sebagai tonggak dari keselamatan umat manusia. Kita tahu bahwa kerinduan itu perlu kita salurkan dalam bentuk-bentuk yang tepat, dan pada hari ini kita hendak mengadakan perjamuan kudus di rumah-rumah sebagai sebuah sakramen yang mengingatkan kembali akan kematian dan kebangkitannya, namun juga di saat yang sama menguatkan kita sebagai umat percaya. Bagi mereka yang memiliki roti dan anggur di rumahnya masing-masing, tentu hal ini tidak menjadi masalah. Namun ada begitu banyak orang yang tidak memiliki roti dan anggur di rumahnya masing-masing. Apalagi roti dan anggur adalah simbol yang penting dalam meja perjamuan kudus. Untuk itu dalam video panduan kali ini saya mencoba untuk mengusulkan beberapa hal yang bisa dan tidak bisa dipakai untuk mengikuti perjamuan kudus di rumah. Yang pertama adalah anggur. Jikalau kita memiliki anggur, kita bisa memakainya, namun tuangkanlah di sebuah gelas sesuai dengan takaran sekali minum seperti kita di gereja, bukan satu gelas penuh. Yang bisa dipakai untuk menggantinya atau substitusinya adalah yang pertama, air putih. Air putih juga dituang dalam sebuah gelas dengan takaran 1 kali minum. Yang kedua adalah teh tawar, sama dengan takaran sekali minum. Namun demikian ada beberapa hal yang tidak bisa kita pakai untuk menggantikan anggur. Yang pertama adalah es teh manis. Wah, kalau ini yang kita pakai dengan takaran seperti ini, maka niscaya perjamuannya nggak selesai-selesai gitu ya. Kita minum dan minum terus. Yang kedua adalah jus-jusan atau sirup-sirupan. Saya tidak mengusulkan ini, walaupun mungkin kita memakai sirup dengan warna merah, tetapi rasanya bisa mendistraksi kita. Untuk itu saya mengusulkan teh tawar dan air putih, yang mana rasanya tidak begitu menyengat atau bahkan tidak memiliki rasa, sehingga dengan demikian fokus kita tetap pada perjamuan kudusnya, bukan pada rasa, bukan pada kuantitas, bukan pada keadaan dari cairan itu sendiri. Yang kedua adalah roti. Bagi kita yang punya roti di rumah tentu tidak sulit. Kita bisa memotongnya sebesar 1 ruas jari kita dengan bentuk persegi. Tidak perlu indah-indah sekali, tidak perlu terlalu pas, tapi minimal dengan besar seperti itu. Sebagai penggantinya kita bisa memakai mari regal atau crackers yang bisa juga dipotek-potek atau dipecah-pecah sesuai dengan ukuran 1 kali makan. Beberapa gereja pernah memakai singkong sebagai makanan tradisional, sebagai pengganti roti. Jikalau Bapak Ibu bisa dan mau dan memilikinya, silakan bisa dipakai, dan yakin bahwa itu bisa mengingatkan kita kembali pada peristiwa Kristus, silakan bisa dipakai. Namun demikian, sekali lagi, prinsipnya adalah kita memakai hal yang sederhana untuk tidak jatuh pada distraksi-distraksi yang tidak perlu. Apa yang tidak bisa kita pakai untuk menggantikan roti? Tentu pertama, roti yang kita gunakan dengan selai-selai rasa, baik itu coklat, kacang, dan sebagainya, jangan dipakai. Yang kedua adalah daging-dagingan, mungkin daging salmon, ikan, sosis, ayam, dan sebagainya. Mohon jangan dipakai, apalagi dipadankan dengan nasi. Kita akan lapar dan ini berubah menjadi sebuah restoran, bukan perjamuan kudus. Nah, ini tidak bisa dipakai. Untuk itu mari kita singkirkan dari meja kita hal-hal yang tidak bisa kita pakai. Satu hal penting yang hendak saya ingatkan adalah meja perjamuan kudus perlu disiapkan sebelum ibadah dimulai. Sehingga dengan demikian sebelum ibadah dimulai, jika Bapak Ibu ibadah jam 7, maka jam 6.30 roti sudah mulai dipotong, cracker sudah mulai dipecah-pecahkan, teh sudah mulai dibuat atau air putih silakan dibuat. Sehingga dengan demikian ketika kita memulai ibadah, semuanya sudah siap di atas meja. Siapkanlah sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang mengikuti perjamuan kudus, agar ketika semua sudah mulai, tidak ada yang wirawiri untuk menambah dan mengurangi beberapa hal. Demikian video panduan kita pada kali ini. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.